Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujilia Sari dari SD Ciganjur 01, merupakan calon guru penggerak. Berikut adalah video visi guru penggerak saya. Selamat menyaksikan. Ayo coba, oke. Mana? Lanjut, mana? Yuk, nyalakan. Berarti ada yang putus sekali, ada yang putus lampunya. Ayo, udah sampai mana? Udah sampai mana? Ini ke baterai, Mana udah belum? Mana lihat, udah belum? Ini rangkaian apa? Seri, rangkaian seri. Oke, sip. Mana? Mana baterainya? Ini kan ada dua nih. Satu ke situ, satu ke sana. Iya, ditungguin mau kemana sih? Mana rangkaian satunya lagi bikin dong. Ayo bikin yang satu lagi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wa
laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Dia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau
dari kurang baik menjadi baik, dari kurang paham menjadi paham. Oh guruku, engkau orang tua di sekolah yang ikhlas mendidik kami, yang sabar menghadapi kami. Guruku, engkau yang mencetak ilmuwan, dokter, dan musisi. Semua itu belajar darimu. Guruku, saat ku marah dan melukaimu, engkau selalu sabar dan memaafkanku. Terima kasih guruku, kan ku kenang semua jasamu, kan ku abadikan di relung hatiku. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Ganjur 01, teman-teman yang saya sayangi dan aktivitas saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena tenaga semata dapat hadir pada acara perpisahan kelas 6 ini. Saya ingin berbicara sepatah dua patah kata perpisahan kelas 6. Khususnya kepada Bapak Ibu Guru SDN 301. Mungkin selama saya sekolah di SDN 301, saya lebih banyak melakukan kesalahan. Saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 301 karena telah mendidik saya dari saya belum bisa apa-apa hingga sekarang saya sudah bisa membaca, menulis, menghitung. Saya juga ingin memberi semangat kepada teman-teman untuk lebih belajar, kejar mimpi kalian, dan tingkatkan nilai kalian. Menurutku paling keras saya ingin mengucapkan giat belajar, tetap semangat dan putus asa, karena dengan itu semua kalian bisa mendapat nilai yang bagus dan menyenangkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara
kita akan jauh lebih nyaman dan terhindar dari penyakit mengenai dengan menjaga Masih bisa ngobrol kan, padahal jaraknya jauh loh. beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan seperti menghemat air, menghemat menggunakan, tidak menggunakan sampai berhenti melakukan dengan kegiatan sederhana itu jika dilakukan dengan baik. Alam yang sedang kita nikmati ini akan jauh lebih nyaman kita tempati, tak hanya manusia, tapi bagi makhluk hidup kita jangan sampai kita berpikir kalau menjaga lingkungan harus dengan hal-hal yang besar. Padahal sejatinya cara yang disebutkan sebelumnya adalah langkah-langkah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Kelas, Ibu Rini dan teman-teman. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ibu Rini dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan membawakan pidato tentang detik-detik turunnya Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berkhawat di dalam gua. Gua itu bernama Gua Hiro. Ketika usia Nabi Muhammad sekitar 40 tahun, Nabi Muhammad sedang berkhawat di dalam Gua Hiro. Lalu malaikat Jibril pun datang mendatanginya. Malaikat Jibril langsung memeluk Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata, "Ikra Muhammad." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa." Malaikat Jibril pun berkata lagi, "Ikra Muhammad, ikra." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa." Selamat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajar SD, dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selalu kita salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kelas 6B akan menyampaikan pidato tentang pergaulan bebas. Sering kita dengar banyak sekali remaja yang melakukan pergaulan bebas. Mungkin teman-teman belum paham apa itu pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah proses interaksi seorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri kepada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum keagamaan serta adat kebiasaan. Mengapa banyak sekali remaja sekarang yang melakukan pergaulan bebas? Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keadaan lingkungan keluarga, kurangnya pendidikan, nilai keagamaan yang cenderung kurang, gaya hidup yang kurang baik, rendahnya kesadaran diri terhadap bahayanya pergaulan bebas, dan sisanya mengontrol diri. Oleh sebab itu, kita sebagai para remaja harus berusaha menghindari dari pergaulan bebas. Karena banyak sekali dampak negatif yang dialami oleh pergaulan bebas. Untuk selanjutnya, cara menghindari pergaulan bebas tersebut, kita harus mendekatkan diri kepada hal-hal yang sesuai dengan keagamaan, melakukan hal-hal yang positif, dan berada di lingkungan yang positif. Demikian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap jaga diri, jauhi pergaulan bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila lupa salawat serta salam kita serahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya langsung memberikan presentasi dari kelas 6 dan menyampaikan pidato tentang perpisahan sekolah. Izin salah kami menyampaikan beribu ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru Semua. Berkat bimbingan Bapak dan Ibu sekalian, kami dapat menjadi
sebagian dari iman. Kalau kita pahami kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan suatu cara terbaik untuk mencegah berbagai penyakit. Saya hormati guru kepala sekolah yang berbuat keras dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin menyampaikan pidato tentang kebersihan lingkungan. Sampah adalah kotoran atau limbah. Kita harus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Demikian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah panjang amat. Dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang bahayanya narkoba. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampak, serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Firdausi dari kelas 5B. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato berjudul kebersihan sebagai dari iman. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa lingkungan merupakan tempat penggantungan hidup bagi para umat manusia. Karenanya kita harus menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya agar bumi dapat membantu keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana. Salah satu cara agar lingkungan kepala sekolah yang saya hormati dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai, serta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Hari ini saya akan berpidato tentang lingkungan hidup. Teman-teman sekalian, seringkali kita melihat sampah yang bertebaran di jalan. Itu ulah orang-orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Hal ini bisa terjadi banjir. Marilah kita mencegah agar tidak terjadinya bencana banjir dengan cara membuang sampah pada tempatnya.
Andai kau mengerti bangsa Nusa, mungkin senyummu akan menjadi tangis. Mungkin tawamu akan menjadi sedih. Wahai pahlawanku, maafkan kami yang tak bisa memperbaiki diri. Tapi kami akan berjanji padamu merebut kemerdekaan yang satu. Perjuangan dulu menjadi bangsa yang bermartabat, yang sejahtera dengan semangat merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Kamila Ramadhania Simpuan dari kelas 4D ingin membacakan puisi tentang judul Aku Guruku dan Insan. Dulu bagiku belajar itu sangat sulit. Melihat satu huruf di buku sangat sulit. Kebingungan saat disuruh menulis, kesulitan saat menulis. Tapi yang sulit bagiku ini perasaan. Aku bisa membaca dengan lancar, aku bisa menulis dengan bagus. Menghitung angka-angka sangat. Semua itu karenamu, Engkaulah yang mengajariku segala hal. Engkaulah mengajariku mulai dari menghitung meja huruf sampai membaca. Engkau membantuku mulai dari menghitung angka-angka sampai mengingat. Perjuanganku sampai sini tidak semudah yang kau pikirkan. Aku pernah menyepelekanmu, tapi kau menghadapiku dengan sabar. Aku pernah putus asa, tapi kau menghiburku. Hanya engkau yang bisa membuka gerbang semangatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Akbar Faiz. Saya dari kelas 4D. Saya ingin menceritakan puisi tentang wahai pahlawan sejati. Andai kau mengerti bangsa ini sekarang, mungkin senyummu akan menjadi tangismu, mungkin tawamu akan menjadi sedihmu. Wahai pahlawanku, maafkan kami yang tak bisa memperbaiki negara ini, tapi kami akan berjanji padamu merebut kembali kemerdekaan yang hakiki. Jangan dulu menjadi bangsa yang bermartabat, yang sejahtera dengan Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala. Lalu Nabi Nuh pun mengenalkan Allah kepada mereka, tapi mereka menolak dan tidak mau menyembah kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Nuh adalah benar-benar utusan Allah. Nabi Nuh menyuruh kaumnya selama bertahun-tahun, tetapi hanya beberapa nelayan dan petani yang beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Nuh benar-benar utusan Allah. Para pembesar dan orang-orang kaya tetap tidak mau menyembah Allah dan tidak mau mengakui bahwa Nuh adalah benar-benar utusan Allah. Bahkan keluarga Nabi Nuh sendiri pun tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh menyeru kaumnya selama 950 tahun, tapi hanya sedikit yang mengikutinya. Hari semakin hari kaum Nabi Nuh bertambah parah. Kefakiran di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Lalu Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tak lama Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu di sebuah bukit. Keesokan harinya Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk mencari bahan-bahan untuk membuat perahu. Lalu Nabi Nuh memimpin pembuatan perahu itu. Walaupun perahu itu dibuat di gunung yang sangat sepi, tapi kaum kafir mengetahui apa yang dibuat oleh Nabi Nuh. Setelah kapal selesai, awan pun berubah menjadi hitam, petir menyambar, dan turun hujan yang sangat deras. Lalu banjir pun tiba dan melanda kota dan desa. Lalu Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk menaiki perahu itu. Lalu perahu itu pun berlayar. Setelah badai besar berhenti dan banjir pun mulai surut, mereka bersyukur atas keselamatannya dari banjir itu. Lalu mereka bertambah yakin bahwa ajaran yang dibawa Nuh itu benar.
dan mereka semakin taat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekawanan gajah yang hidup, dipimpin oleh raja yang sangat adil, ramah, dan baik hati. Pada suatu waktu, hutan tersebut dilanda kemarau panjang, dan air untuk minum gajah pun telah hilang. Raja pun telah menyuruh anak buahnya untuk mencari danau. Dan anak buah gajah pun tahu tempat mana danau yang masih ada airnya. Di situ kita sekawanan gajah harus melewati hutan yang sudah tinggal penghuninya karena wabah penyakit. Itu tinggal hanya beribuan tikus. Jika sekawanan gajah ingin ke sana, tikus-tikus pun terinjak oleh gajah dan sang raja tikus mengetahuinya. Sang raja tikus pun memohon untuk berhenti dan melewati jalur yang lain untuk sampai ke danau itu. Raja gajah pun menyetujuinya. Terus raja tikus pun kalau bilang kalau ada yang ingin apa sih? Bentar. Raja tikus pun menjanjikan kalau raja gajah berubah haluan, tikus pun siap untuk mengganggu. Kita sedang di perjalanan, ada pemburu gajah. Gajah pun diikat di pohon. Dan anak buahnya satu terbebas dari perburuan itu, dan raja pun menyuruhnya untuk menolong tikus untuk menolong. Raja tikus pun langsung menolong gajah dan menggigit tikus, tali-tali yang diikat oleh gajah. Raja tikus dan gajah pun sadar. Suatu hari para penduduk desa merasa cemas. Warga yang mempunyai anak kecil dan bayi merasa takut karena ada seekor nyamuk sangat besar. Jika anak kecil dihisap kepada nyamuk itu, darah anak kecil itu akan habis dan akan mati. Di tengah malam mereka mendengar suara ngung. Dan itu suara nyamuk tersebut. Di keesokan harinya kepala desa berkata, apakah kita bisa membunuh nyamuk itu? Kata warga, tentu saja bisa. Mereka bersiap untuk menyerang nyamuk itu. Namun pada perjalanan, kepala desa melihat seekor nyamuk itu sedang lewat, dan dia berkata, itu dia nyamuknya. Dan lalu semua warga dan kepala desa sudah menyerah, dan mereka ke rumah dukun nyamuk. Dan dia berkata, wahai dukun, bolehkah kamu membantu aku untuk mencari nyamuk itu? Kata dukun itu, tentu bisa, karena banyak korban anak kecil itu. Dan lalu keesokan harinya mereka mencari lagi dan menemukan jerami nyamuk. Dan mereka membakar jerami itu. Lalu menemukan anakan nyamuk. Dan nyamuk yang besar itu jatuh, dan mereka mengusirnya jauh-jauh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ikan duyung. Pada suatu hari, dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri. Mereka mempunyai 3 anak yang masih kecil. Pada saat pagi hari, mereka memakan nasi dengan ikan. Ternyata ikan yang dihidangkan sudah habis. Sang suami berpesan kepada istrinya, Bu, tolong sisakan 1 ikan untuk nanti sore. Baik Pak, jawab si ibu. Sang
setengah ikan. Ikan itu pun membawa banyak ikan. Dan dikasihkan ikannya. Habis itu si ibu itu menyusui anak bungsunya. Esokan harinya, tiga ibu itu pun kembali lagi mencari ibunya. Rupanya, yang muncul adalah seekor ikan duyung. Karena mereka menganggap itu tidak ibunya, mereka pun pulang. Dan ibunya pulang. Hari para penduduk merasa cemas. Keluarga-keluarga yang mempunyai bayi dan anak kecil merasa takut. Ada apa gerangan? Desa itu diganggu oleh seekor nyamuk. Nyamuk itu suka menghisap darah binatang dan manusia. Nyamuk itu sangat besar, kakinya panjang dan berbulu. Mulutnya runcing, sayapnya lebar, keabu-abuan dan bergaris-garis putih. Nyamuk itu besar karena suka menghisap darah banyak sekali. Anak kecil terkena gigit maka akan habis, darahnya akan habis dan akan mati. Pada suatu hari penduduk kepala desa mengundang para penduduk untuk mengatasi masalah tersebut. Pada malam hari mereka mendengar suara yang sangat mengerikan. Suara itu semakin keras dan lebih keras. Suara itu yang mereka sangat takuti. Terima kasih. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda yang tampan bernama Jaka Taruk yang telah mencuri selendang salah satu dari 7 bidadari yang sedang mandi di telaga. Bidadari itu bersama Larangan yang akhirnya dinikahi oleh Jaka Taruk untuk memiliki anak yang diberi nama Lawangsi. Ada suatu hari, ada hutan lebat. Ada seorang raja gajah yang baik hati. Saat kemarau panjang, raja gajah memerintahkan anak buahnya untuk mencari air di danau dan melewati kota. Kota itu dipenuhi dengan ribuan tikus. Saat Raja Tikus menemui Raja Gajah, Raja Tikus bilang ke Raja Gajah, tolong jangan melewati kotaku lagi. Saat itu Raja Gajah merasa iba dan meminta maaf. Lalu untuk mencari jalan lain ke danau mencari air. Saat itu beberapa tahun kemudian tempat tinggal Raja Gajah diserbu oleh tawanan dan Raja Gajah meminta tolong kepada Raja Tikus untuk membantunya. Lalu Raja Tikus membantu Raja Gajah untuk menggerogoti tali-tali yang mengikuti kepada gajah-gajah yang lain, dan Raja Gajah berterima kasih kepada Raja Tikus karena sudah membantunya, dan Raja Tikus sama-sama. Sophia, sejak masih menjadi seekor kelinci kecil, Judy Hopps memiliki impian menjadi kelinci polisi pertama. Setelah banyak bekerja keras, ia lulus dari Akademi DKJ dan menjadi lulusan terbaik di kelasnya. Mari kita lanjutkan.
balik ke kelas, apakah kalian menikmati belajar kalian dengan keadaan kelas yang kotor? Mengucapkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, pada pagi ini tepatnya tanggal 28 Oktober tahun 2022, segenap lapisan bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal tersebut mempunyai arti penting dalam sejarah bangsa, karena generasi muda mengadakan Kongres 2 di Jakarta mengikrarkan Sumpah Sakti yang mengikuti persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut.